Oke, selamat datang kembali. Saya ucapkan di kuliah pengolahan citra digital. Untuk topik hari ini kita akan membahas mengenai peningkatan kualitas citra atau image enhancement. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa selesai, saya langsung masuk ke topiknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, terkait dengan capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya dibagi menjadi dua ya, secara umum dan secara khusus. Untuk capaian pembelajarannya secara umum, ini diharapkan setelah mengikuti kuliah untuk topik enhancement pada hari ini mahasiswa diharapkan dapat memahami teori peningkatan kualitas citra, bagaimana penggunaannya, dan membuat bentuk simulasi sederhananya. Kita menggunakan MATLAB ya untuk simulasi sederhananya. Nah, untuk capaian pembelajaran secara khususnya, ini setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa yang pertama mampu memahami mengenai definisi peningkatan kualitas citra. Yang kedua, ini bisa mengetahui dan memahami mengenai apa itu histogram dari warna ya, atau intensitas citra. Kemudian bagaimana membuatnya mengenai histogram ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengenai transformasi dari intensitas citra. Yang keempat, transformasi citra warna menjadi grayscale. Yang kelima, ada yang disebut sebagai operasi negasi atau inverse. Yang keenam, ada kecerahan ya atau brightness, dan yang ketujuh di sini ada kontras. Kita langsung mulai saja ya. Untuk sumber referensi ini sama seperti materi-materi yang sebelumnya. Ini saya menggunakan buku Teori dan Aplikasi Pengolahan Citra, dan yang kedua ada Teori Pengolahan Citra Digital. Nah, langsung saja saya masuk ke definisi peningkatan kualitas citra. Peningkatan kualitas citra adalah suatu proses untuk mengubah sebuah citra menjadi citra baru sesuai dengan kebutuhan melalui berbagai cara. Nah, kemudian cara yang dilakukan ini ada berbagai macam ya. Yang pertama ada yang disebut sebagai fungsi transformasi, yang kedua menggunakan operasi matematis, dan yang ketiga menggunakan pemfilteran. Nah, tujuannya adalah untuk memperoleh citra sehingga citra yang dihasilkan ini akan lebih baik daripada citra aslinya untuk aplikasi tertentu. Kemudian apa itu histogram? Histogram definisinya adalah grafik yang menunjukkan frekuensi kemunculan setiap nilai gradasi warna. Bila digambarkan pada koordinat kartesian, maka sumbu X atau absis ini menunjukkan tingkat warna, dan sumbu Y atau ordinat ini menunjukkan frekuensi kemunculannya. Nah, manfaat histogram sendiri yang pertama sebagai indikasi visual untuk menunjukkan skala keabuan yang tepat sehingga diperoleh kualitas yang diinginkan, kualitas citra yang diinginkan. Nah, ini contoh penggunaannya, ada pengabuan kontras, ada kecemerlangan, dan lain-lain. Nah, yang kedua, manfaat dari histogram adalah untuk pemilihan ambang batas atau threshold. Contohnya adalah proses segmentasi atau memisahkan objek dari latar belakangnya, menentukan batas-batas nilai keabuan dari objek dan batas-batas nilai keabuan latar belakangnya, sehingga antara objek dan latar belakang ini bisa dipisahkan. Nah, untuk yang pertama mengenai transformasi citra. Untuk peningkatan kualitas citra dapat dilakukan melalui transformasi intensitas citra, yaitu besar intensitas setiap piksel pada
citra ini diubah nilainya, tetapi posisi posisi pikselnya ini tetap. Jadi kita hanya bermain pada nilai-nilai intensitas ya, kita ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, transformasi ini dilakukan melalui sebuah fungsi yang disebut sebagai transformasi skala keabuan, atau dalam bahasa Inggris ini disebut sebagai grayscale transformasi function atau GST. Ini disadur dari Castleman tahun 1996. Nah, fungsi ini memetakan fungsi input atau Fixy sebagai citra input menjadi F0xy sebagai citra output. Nah, untuk penerapan GST pada ketiga elemen warna RGB ini tidak harus sama ya. Misalkan elemen warna merah dikenai fungsi kontras, elemen warna hijau dikenai fungsi brightness, dan yang elemen biru ini dikenai fungsi negasi. Jadi ini bisa berubah-ubah ya, maksudnya tiap intensitas atau elemen warnanya bisa dilakukan skenario atau kondisi yang berbeda-beda juga. Nah, untuk transformasi yang pertama ini adalah bagaimana kita mentransformasikan citra warna ya, atau citra RGB ini menjadi citra grayscale atau citra abu-abu. Nah, citra warna ini diubah menjadi citra grayscale dengan cara menghitung rata-rata elemen warna atau red, green, dan blue. Nah, ini masing-masing elemen warnanya diubah ya, atau intensitas dari pikselnya itu diubah. Nah, contohnya di sini ada piksel ya, piksel dari output atau dinotasikan sebagai F0 dengan posisinya ada di kolom X dan baris Y. Ada di kolom ke X baris ke Y. Nah, contohnya di sini ada FI ini adalah input ya. Kalau F0 ini adalah F output. Jadi piksel dari red, warna red atau merah, atau elemen atau kanal merah ini ditambahkan dengan elemen dari warna hijau, ditambahkan dengan elemen dari warna biru, kemudian dibagi dengan 3. Nah, contohnya ini ada piksel citra yang memiliki intensitas warna pada posisi yang sama ya, ini posisinya sesuai dengan XY ini. Nah, pada posisi X dan Y yang sama, ini red atau elemen warna rednya nilainya adalah 50, elemen warna greennya atau hijaunya 65, dan elemen warna birunya adalah 50. Maka kita menghitung rata-ratanya untuk mendapatkan nilai keabuan ya. Jadi F0 di sini adalah 50 ditambah 65 dan ditambah dengan 50 dibagi dengan 3, diperoleh nilainya 55. Nah, ini yang akan menjadi nilai piksel baru ya di posisi X dan Y sebagai output dari citra grayscale. Nah, ini dilakukan untuk setiap nilai piksel yang ada dari citra warna seperti itu. Nah, yang kedua ada yang disebut sebagai operasi negasi atau inverse. Nah, operasi negasi ini dipakai untuk mendapatkan citra negatif. Nah, contohnya seperti film negatif dari hasil cetak foto. Piksel-piksel yang berwarna putih ini diubah menjadi hitam, dan sebaliknya ya, piksel-piksel yang berwarna hitam ini diubah menjadi putih. Nah, ini ada caranya. Cara untuk memperoleh citra negasi ini dapat diperoleh dengan cara ini persamaan yang pertama. Jadi di sini ada fungsi output atau posisi atau piksel dari citra output sesuai dengan posisi X dan Y-nya ya, baris dan kolomnya. Ini diperoleh dengan menghitung Fmax dikurangi dengan
FI inputnya, pixel inputnya dengan posisi yang sama di sumbu X dan Y-nya. Nah, kita tahu bahwa derajat keabuan itu yang paling maksimum adalah 256 dalam 8 bit ya, atau kalau dalam binary ini kan ditandai dengan 0 sampai 255. Jadi kita bisa langsung mengetahui bahwa nilai Fmax di sini adalah sama dengan 255, sehingga F0 atau F output, nah ini dapat diperoleh dari 255 dikurangi dengan isi pixel inputnya. Nah, kalau citra keabuan, derajat keabuan ini maksimalnya adalah 128 atau setengah dari ini derajat dari citra warna. Atau kalau misalkan kita buat dalam binary ini 0 sampai 127, maka kita akan peroleh citra outputnya adalah maksimal dari derajat keabuannya tadi 120 dikurangi dengan citra pixel dari citra inputnya. Ini saya ulangi lagi mengenai penjelasan tentang kecerahan atau brightness ya. Sebuah citra grayscale yang bernilai 256 warna ini akan tampak gelap jika seluruh komponennya berada mendekati nilai 0, dan sebaliknya citra ini akan makin terang apabila komponen warnanya ini mendekati 256. Nah, untuk mengontrol nilai warna citra, maka fungsi kecerahan ini digunakan sebagai berikut ya, mengikuti persamaan ini. Jadi nilai dari pixel output dari hasil kecerahan yang kita peroleh dari citra input ini ditambahkan K sebagai konstanta. Penjelasan dari persamaan ini adalah F0 ini menunjukkan nilai intensitas warna setelah dilakukan operasi fungsi kecerahan, dan Fi ini adalah intensitas warna sebelum dilakukan operasi kecerahan, dan K ini adalah konstanta dari kecerahan. K ini kita bisa tentukan nilainya ya, kita atur, kita setup. Nah, K ini adalah positif, maka nilai hasil operasi lebih cerah, dan sebaliknya kalau K-nya ini bernilai negatif, maka akan makin gelap ya, sesuai dengan teori awal. Jadi intensitas warna yang paling rendah itu 0, menuju 0, dan intensitas warna yang paling tinggi itu menuju maksimum 255 atau 256. Nah, apabila K di sini adalah konstanta ya, penentu gelap atau terangnya dari citra yang akan kita proses ya, atau hasil dari pemrosesan ini. Maka kalau pada saat K-nya bernilai positif, maka warnanya akan makin terang ya, atau makin cerah. Dan kalau K-nya ini negatif, maka akan semakin gelap. Nah, ini untuk pemrosesan pengolahan citra pada citra warna ini bisa dilakukan pada masing-masing elemen kanal atau elemen warna ya. Ini seperti contoh di sini, pada elemen merah ini ditambahkan konstanta pada tiap elemennya, kemudian ditambahkan juga pada citra hijau, kemudian ditambahkan juga pada citra biru. Saya lanjutkan lagi mengenai kontras. Nah, kontras ini adalah tingkat penyebaran piksel ke dalam intensitas warna. Nah, ini ada 3 macam kontras ya. Yang pertama ada yang disebut kontras rendah, yang kedua ada yang disebut kontras tinggi, dan yang ketiga ada yang disebut citra dengan kontras normal. Nah, apa itu citra kontras rendah? Ini dapat terjadi karena kurang pencahayaan. Nah, kurangnya bidang dinamika dari sensor citra atau kesalahan pengaturan pembuka lensa pada saat pengambilan citra. Nah, citra jenis ini memiliki kurva yang sempit. Nah, akibatnya sebaran intensitas terang atau intensitas gelap tidak merata.
Nah, titik gelap citra ini tidak mencapai hitam pekat, dan titik terang citra ini tidak mencapai putih cemerlang. Nah, apa yang kemudian citra dengan kontras tinggi? Ini citra dikatakan memiliki kontras tinggi bila memiliki kurva yang terlalu lebar. Nah, akibatnya sebaran intensitas terang dan gelap merata terang dan gelap merata ke seluruh skala intensitas ya. Nah, apa itu citra dengan kontras normal? Ini citra memiliki kontras normal bila kurva histogramnya tidak terlalu sempit dan tidak terlalu lebar tadi ya. Nah, saya lanjutkan untuk kontras yang kedua. Ini ada beberapa macam persamaan ya yang bisa digunakan untuk mengatur kontras ini. Nah, fungsi atau persamaan tersebut adalah yang pertama, peningkatan kontras yang pertama ini dengan menggunakan formula bahwa citra output ini adalah G dikalikan citra input yang dikurangkan dengan P dan ditambahkan lagi dengan P ya. G di sini adalah koefisien penguatan kontras dan P di sini adalah nilai grayscale yang dipakai sebagai pusat kontras. Kemudian F0 atau output dari citra hasil ya adalah intensitas piksel citra hasil kontras, dan Fi di sini adalah X, Y adalah intensitas piksel citra asal. Nah, yang kedua kita bisa menggunakan fungsi yang kedua ini. Di sini fungsi yang digunakan adalah citra output atau citra hasil. Ini diperoleh dari citra input ditambahkan dengan citra input yang dikalikan dengan 255 dikurangi maksimum dibagi dengan maksimumnya, dengan keterangan bahwa F0x, Y ini adalah intensitas piksel citra hasil kontras, Fix, Y adalah intensitas piksel citra asal. Nah, maksimum di sini adalah intensitas piksel yang paling besar dari citra. Kemudian kita lihat untuk persamaan yang ketiga ya. Di sini ada citra output diperoleh dari hasil kali CI dikalikan dengan 2 pangkat K dikurangi dengan 1 dibagi dengan W dikali dengan H. Nah, K di sini adalah jumlah bit warna, CI di sini adalah jumlah kumulatif intensitas ke I berarti ya. W di sini adalah lebar citra dan H di sini adalah tinggi citra. Nah, kita lihat selanjutnya ada 5 fungsi ya yang bisa kita dapatkan. Nah, fungsi yang keempat ini diperoleh dari persamaan bahwa citra hasil ini adalah citra input yang dikalikan dengan D dikurangi A dibagi B dikurangi A ditambahkan BC dikurangi DA dibagi dengan B dikurangi A, dengan keterangannya seperti ini ya. A adalah batas paling kiri dari histogram asal atau nilai intensitas rendah. B di sini adalah batas paling kanan dari histogram asal atau nilai intensitas tertinggi. Dan C di sini adalah batas paling kiri dari histogram yang diinginkan atau nilai intensitas terendah. D di sini adalah batas paling kanan dari histogram yang diinginkan atau nilai intensitas tertinggi. Dan yang kelima ini kita bisa menggunakan fungsi peningkatan kontras yang kelima yang disebut sebagai kontras stretching atau perenggangan dari kontras. Nah, yang dimaksud dari kontras stretching ini adalah teknik untuk mendapatkan citra baru atau F0x, Y dengan kontras yang lebih baik daripada kontras citra aslinya atau citra inputnya. Nah, ide dari proses kontras stretching ini adalah
untuk meningkatkan ring yang dinamis dari level grayscale pada gambar pada saat pemrosesan berlangsung. Nah, alangkah lebih baiknya kalau ini teori tentang image enhancement ini disimulasikan ya. Jadi ini adalah tugas Anda, dikerjakan dengan berkelompok. Ini sebenarnya mudah ya. Jadi Anda bagaimana membuat simulasi sederhana mengenai pengolahan citra dengan menggunakan MATLAB ya. Ini sudah saya bagi kelompoknya dalam 2 kelompok ya, kelompok ganjil dan kelompok genap. Nah, kelompok ganjil di sini membahas mengenai bagaimana meningkatkan kecerahan dari sebuah citra. Ini bisa atau mengatur ya. Jadi ini bisa ada 2 kemungkinan, makin cerah atau makin gelap, mengatur kecerahan sebuah citra. Dan yang kedua, kelompok kedua ini menggunakan topik yang saya bagi di sini adalah kelompok genap ya, menggunakan topik mengenai kontras. Jadi bagaimana mengatur kontras tadi ya. Kontras itu tadi ketidakseimbangan intensitas warna tadi yang digambarkan melalui histogram. Nah, caranya juga sama, bagaimana untuk menyeimbangkan warnanya dan mengaturnya ya, supaya tidak terlalu sempit dan tidak terlalu lebar. Nah tadi untuk penjelasan lebih jelasnya di akhir video nanti, setelah video mengenai penjelasan teori, saya tambahkan simulasi sederhana ya, seperti biasa simulasi sederhana pengolahan citra digital dengan menggunakan MATLAB. Oke, untuk video kali ini saya mau membuat simulasi untuk membuat sebuah histogram dari sebuah citra ya. Nah, di sini saya punya caranya disatukan ke dalam folder yang sama dengan program yang akan kita panggil ya, gambar-gambarnya maksud saya. Nah, di sini mungkin saya akan mengimrit dulu ya. Imrit itu bagaimana kita membuka sebuah citra sesuai dengan nama dari file citra tersebut. Ini saya punya beberapa contoh dari citra ya. Coba saya mau bikin imritnya untuk melihat histogram dari anggrek ini ya. Coba kita lihat dari gambar anggrek ini .png ya, filenya. Kemudian saya lanjut. Nah, saya mau mencari ukuran dari citra anggrek ini. Nah, ini fungsinya adalah size ya, size dari img atau ukuran ya di sini. Nah, jumlah baris atau jumlah baris ini ya. Kalau membuat nama variabel itu tidak boleh terpisah, jadi harus digabung. Ukuran ini saya panggil nilai yang pertama dari size tadi. Kemudian kalau jumlah kolom ya, ini sama dengan ukuran, saya panggil nilai yang kedua. Nah, untuk selanjutnya kita mau mendesain sebuah histogram ya. Histogram ini diperoleh dari zeros 256,1 ya. Nah, ini adalah perulangan dari for, ini pasti akhirnya ada n-nya ya di sini. For baris sama dengan 1 sampai dengan jumlah baris
jumlah baris. Kita juga for untuk kolom ya, for kolom dimulai dari 1 sampai dengan jumlah kolom. Nah, ini apa yang kita lakukan adalah menggambar histogram dari tadi, gambar atau image, baris, koma, kolom, ditambah 1 ya, ini perulangan ya, digeser 1 kali, ini sama dengan, kemudian histogram dari image ya, baris, koma, kolom, ditambahkan 1, ditambah 1 lagi, artinya ini digeser. Nah, n nya ada di sini dan yang terakhir n di sini. Nah, untuk menampilkan dalam diagram batang ini, kita kalau ada tanda persen di sini, ini tidak di ini kita bisa menunjukkan catatan, atau ini tidak di run ya di dalam MATLAB nya dalam bentuk diagram batang. Ini horis sama dengan 0 sampai 255, kemudian bar dari horis koma histogram. Ini ditranspos. Coba kita lihat dulu ya hasilnya dari program yang sudah kita buat ya, apakah sudah jalan atau belum. Nah, sama ya, cara memberikan namanya juga tidak boleh terpisah. Sama dengan apa ya? Oke. Ini namanya berbeda. Coba kita running lagi ya. Nah, ini adalah tampilan dari grafik anggrek tadi, untuk bunga anggrek. Ini histogramnya. Coba kita running untuk gambar lain ya, mungkin babon atau nanti paper. Biasanya yang intensitasnya menyebar itu paper. Untuk intensitas warna ini juga berbeda-beda ya, sesuai dari gambarnya. Nah, mungkin saya insu dulu aja ya. Coba kita insu dulu, insu dari filenya yang saya buka tadi.
yang pertama babonnya ini. Nah, gambarnya ini beda-beda. .png. Ini clipcore aja ya biar kelihatan. Ini adalah gambarnya ya, dan ini adalah hasil dari histogramnya. Oh, ini kita bisa figur juga di sini supaya dua-duanya bisa kita lihat ya, gambar-gambarnya dan gambar histogramnya. Nah, ini adalah gambar babon ya, tadi gambar babon dan bentuk histogram warnanya seperti ini. Nah, tadi coba saya bandingkan dengan anggrek ya, yang pertama tadi anggrek. Nah, ini bentuk gambarnya dan ini adalah intensitas warnanya. Nah, berbeda-beda sesuai dengan intensitas yang ada di dalam warnanya dan nilai-nilai pikselnya juga. Nah, saya mungkin mau ke klik ya, kita coba untuk beberapa gambar bagaimana saya mau lihat sebaran dari warna dari ini ya, dari gambar-gambar. Nah, ini seperti ini ya untuk gambar cliff. Coba kita lihat untuk gambar lain. Di sini saya punya gambar apa aja. Papers ini, coba kita lihat papers ya. Nah, ini sebarannya lebih tinggi biasanya kalau untuk gambar paper. Nah, ini juga bisa dilihat ya dari warna, kecerahan warna dari gambarnya ini lebih red, green, blue nya ini lebih lebih banyak gitu, sebaran nilainya lebih banyak. Dan ini juga bisa ditunjukkan dari intensitas warnanya juga berbeda ya sebarannya. Nah, mungkin untuk video pembelajaran mengenai image enhance saya cukupkan sampai penggunaan atau pembuatan histogram ya. Nah, nanti ini saya harapkan nanti Anda bisa eksplorasi sendiri mengenai penggunaan fungsi dalam pengolahan citra dengan menggunakan MATLAB, dan saya harapkan Anda sudah punya gambaran dalam mengerjakan tugas yang saya berikan di image enhancement. Nah, untuk video pembelajaran hari ini saya cukupkan dulu. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Semoga apa yang kita diskusikan juga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.